Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan memberikan informasi mengenai konsep konsumsi, investasi, pengangguran, dan tenaga kerja. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Daniel Hokon, Nadia Dwi Praramadani, Nur Rohma, Putri Cahyani, dan Putri Chandraning Tias. Oke, untuk yang pertama, konsep konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepuasan manusia baik secara perlahan atau sekaligus. Jika pengertian konsumsi menurut para ahli, yang pertama menurut T. Gilarso 2003, pengertian konsumsi adalah titik pangkal dan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata konsumsi adalah tindakan manusia untuk menghabiskan atau mengurangi kegunaan, yaitu utility, suatu benda baik secara langsung atau tidak langsung pada pemuasan terakhir dari kebutuhannya. Yang selanjutnya, menurut Muhammad Abdul Hakim, konsumsi adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk mendapatkan barang dan jasa sebagai kebutuhan hidup sehari-hari dalam suatu periode tertentu. Oke, selanjutnya untuk fungsi konsumsi. Konsumsi merupakan sebuah aktivitas pada manusia yang mengurangi dan menggunakan dalam kegunaan barang dan jasa untuk secara bertahap dan memenuhi kebutuhan hidup serta kepuasan manusia atau masyarakat. Selanjutnya, tujuan konsumsi. Yang pertama, menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Yang kedua, mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Yang keempat, memuaskan kebutuhan secara fisik. Yang kelima, membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja. Selanjutnya, mendukung aktivitas produksi. Dan yang terakhir, sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Ada ciri-ciri barang konsumsi. Yang pertama, barang konsumsi memiliki manfaat. Nilai dan volume yang jika digunakan akan habis sekaligus atau habis secara berangsur-angsur seperti minuman dan baju. Yang kedua, ada barang konsumsi yang harus merupakan barang ekonomi yang diperoleh dengan pengorbanan. Jika penggunaan traktor, cangkul, palu, dan sebagainya tidak termasuk ke dalam kegiatan konsumsi karena barang atau benda tersebut termasuk ke dalam produksi. Yang ketiga, ada barang konsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, moda transportasi seperti motor yang digunakan untuk berpergian dari rumah ke tempat kerja termasuk ke dalam barang konsumsi. Yang keempat, ada barang konsumsi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, moda transportasi seperti motor yang digunakan untuk bepergian dari rumah ke tempat kerja termasuk ke dalam barang konsumsi. Ada ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama, kegiatan dilakukan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup manusia. Yang kedua, produk yang diproduksi memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Yang ketiga, produk, barang, dan jasa yang digunakan dapat berkurang atau habis. Yang keempat, produk yang dikonsumsi merupakan barang ekonomi yang dapat dengan melakukan pembelian. Ada faktor konsumsi masyarakat. Dalam buku Pengantar Ekonomi Makro tahun 1998, karya Suwimoko, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi konsumsi selain pendapatan, yaitu ada selera, faktor sosial dan ekonomi, kekayaan, tingkat pendidikan, harga barang dan jasa, dan tingkat bunga. Teori konsumsi. Yang pertama, teori konsumsi Keynes. John Maynard Keynes tahun 1930 mengatakan jumlah konsumsi saat ini berhubungan langsung dengan pendapatan. Fungsi atau rumus teori ini juga menggambarkan tingkat konsumsi pada berbagai pendapat. Yang kedua, ada teori Ernest Engel mengatakan
Ketika pendapatan meningkat, maka proporsi pendapatan yang akan dihabiskan untuk membeli makanan akan berkurang atau menurun. Karena hukum Angel menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat dikatakan meningkat bila perbandingan pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi makanan cenderung semakin menurun bila dibandingkan dengan pengeluaran dan sebagainya. Pengeluaran untuk makan akan meningkat. Ada dampak perilaku konsumsi. Dampak positifnya dapat menjaga keberlangsungan siklus ekonomi bagi konsumen serta produsen. Ada perilaku konsumsi dapat menyebabkan kegiatan ekonomi atau perekonomian menjadi lebih maju. Yang berikutnya, perilaku konsumsi membuat arus perputaran barang serta jasa membuat lebih cepat sebagai konsekuensi dari konsumsi yang berkelanjutan. Dan dampak negatifnya, sikap konsumtif maupun perilaku konsumsi dapat menyebabkan seseorang individu menjadi tidak hemat atau boros. Yang berikutnya, sikap tidak hemat atau boros tersebut menyebabkan seseorang individu dapat terjebak hutang piutang. Dan yang terakhir, perilaku konsumsi dapat menurun minat atau motivasi seorang untuk menabung sehingga mengakibatkan sumber daya investasi pada bank menurun. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Sekarang nomor 2, investasi. Pengertian investasi, komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang digunakan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas, menginvestasikan dana pada sektor real, seperti dengan tanah, emas, mesin, atau bangunan, maupun aset finansial seperti deposito, saham, atau obligasi, merupakan aktivitas yang umum dilakukan. Jenis-jenis investasi. 1. Investasi aset finansial. Berupa A. Investasi langsung. Dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjualbelikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito. B. Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi seperti reksadana. 2. Ada juga investasi aset real. Investasi syariah adalah sebuah investasi berbasis syariah yang menggunakan instrumen Islam dalam pelaksanaannya. Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, dan prosesnya tersebut perlu diketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi. Ada jangka waktunya. Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan. Nomor 2, investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun. Ada pula juga investasi jangka panjang. Risiko investasi. Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan saling kontradiktif. Dalam teori investasi dikenal istilah high risk high return, low risk low return. Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai gharar, yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian. Kalau kemudian risiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap gharar dan dilarang, maka akan menjadi rumit karena menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian gharar atau resiko. Nah, tadi sudah membahas risiko, sekarang prosesnya. Proses investasi syariah. Investasi langsung yaitu investasi yang dilakukan tanpa bantuan perantara. Dalam hal ini, investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut. 2.
Investasi tidak langsung yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan perantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi. Yang ketiga yaitu pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah, SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan sebagainya. Yang karena suatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan bisa jadi karena belum mendapat pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lapangan kerja dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Mundurnya perekonomian akan mengakibatkan daya beli masyarakat yang juga menurun, sehingga perusahaan akan mengurangi produksi dan memberhentikan karyawannya. Yang ketiga yaitu pengangguran berselubung. Pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Kondisi ini bisa disebabkan karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan atau pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan pekerja. Yang keempat, pengangguran struktural. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan-keterampilan baru. Hal tersebut dapat mengakibatkan pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. Jenis pengangguran yang kelima yaitu pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak mencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Hal ini disebabkan karena adanya kendala informasi, waktu, ataupun jarak geografis. Selanjutnya, pengangguran musiman. Pengangguran ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim, sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Biasanya terjadi pada bidang pertanian dan perikanan, seperti pada petani dan nelayan. Selanjutnya, pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Perusahaan cenderung lebih memilih tenaga mesin dibanding tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Jenis pengangguran yang terakhir yaitu setengah pengangguran. Kondisi ini merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Selanjutnya, penyebab pengangguran. Yang pertama yaitu banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerjanya. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja sehingga tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Yang keempat, kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat menggantikan tenaga kerja manusia menjadi mesin. Yang kelima, resesi ekonomi. Yang keenam, tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang. Yang ketujuh, pemerintah yang membuat kebijakan untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Dan yang ke-8, persaingan pasar global. Banyak perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia, yang lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan dari negaranya sendiri, karena dinilai tidak memiliki kemampuan yang memadai. Untuk itu, kita memerlukan upaya untuk mengatasi pengangguran. Untuk yang pertama, memperluas lapangan kerja dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan sarana dan prasarana, memperluas produksi, mengiatkan program padat karya. Yang kedua yaitu mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran di kota besar. Yang ketiga, memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Yang keempat, penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan sifat padat karya.
Yang kelima, perbanyak menyelenggarakan job fair dengan magang melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus agar informasi tentang lowongan kerja dapat tersebar luas. Dan yang terakhir, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dapat dilakukan dengan program keluarga berencana atau KB. Selain adanya penyebab pengangguran dan upaya pengangguran, ada juga dampak dari pengangguran. Semakin banyak pengangguran yang ada di suatu negara, tentu akan memberikan dampak negatif bagi negara tersebut. Untuk yang pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian negara. Banyaknya jumlah pengangguran umumnya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pengangguran dapat memberikan dampak seperti menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita, kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, berkurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah, dan akan menambahkan hutang yang dimiliki negara. Yang kedua, dampak pengangguran terhadap masyarakat. Pekerjaan merupakan sarana masyarakat untuk mencari uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menjadi pengangguran tentu berdampak negatif bagi seseorang, yaitu seperti meningkatnya kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas dan kejahatan, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial, keterampilan yang hilang karena lama tidak digunakan, dan memungkinkan terjadinya gangguan psikis bagi orang yang sedang menganggur atau keluarga yang bersangkutan. Yang keempat adalah tenaga kerja. Pengertian dari tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu untuk melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa, serta memiliki usia yang sesuai dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja. Secara garis besar, penduduk suatu negara juga dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Bagi penduduk dengan usia 15-64 tahun, sudah dapat dikatakan sebagai tenaga kerja, walaupun belum atau masih rencana aktif mencari kerja. Tanpa adanya tenaga kerja, maka faktor produksi alam dan faktor produksi modal yang dimiliki suatu negara tidak dapat digunakan dengan maksimal. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya. Tenaga kerja seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja menurut Undang-Undang Tenaga Kerja. Mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 sampai dengan 64 tahun. Bukan tenaga kerja, mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia, dan anak-anak. Berdasarkan batasan kerja, Angkatan Kerja merupakan kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pada angkatan kerja dikenal juga sebagai kelompok usia produktif, yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Bukan angkatan kerja, penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Kelompok tenaga kerja bukan angkatan kerja disebut juga pengangguran. Berdasarkan kualitasnya klasifikasi tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik, tenaga yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu. Mereka memiliki keahlian tersebut dengan cara sekolah di pendidikan formal atau pendidikan non-formal. Contoh dari tenaga kerja terdidik adalah dokter, arsitek, guru. Tenaga kerja terampil, tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan juga pengalaman. Tenaga kerja terdidik dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya dari tenaga kerja terampil adalah montir, penjahit, sopir. Tenaga kerja tidak terdidik, tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh dari tenaga kerja ini adalah kuli, tukang sapu, dan lain-lain. Berdasarkan status pekerjaannya, tenaga kerja dikelompokkan
Pekerjaan lepas bisa disebut dengan freelance adalah orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan. Pekerja kontrak, seorang yang dipekerjakan oleh perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis. Pekerjaan tetap, seorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. 1. Banyaknya pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya permasalahan ini. Yang kedua, lapangan kerja yang rendah. Timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadikan salah satu pemicu masalah pengangguran. Ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah baik formal maupun non-formal, kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Keempat, gaji pekerja yang rendah. Sudah menjadi fakta yang diketahui oleh banyak orang bahwa tenaga kerja Indonesia dibayar dengan upah atau gaji yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura. Cara mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Permasalahan mengenai tenaga kerja di Indonesia merupakan masalah yang sangat krusial karena berkaitan dengan bagaimana individu tersebut memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berikut cara yang bisa mengatasi atau meminimalisir permasalahan ketenaga kerjaan. Mengadakan pelatihan kerja agar para calon tenaga kerja sudah memiliki ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Memperbanyak mendirikan sekolah menengah kejuruan, membuat kebijakan mengenai gaji tenaga kerja di Indonesia, mengembangkan sektor usaha-usaha informal di kawasan terpencil, mengembangkan usaha industri yang padat karya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.